Ya. A, I, U, A. Selamat datang ke Rumpi di rumah. Aku Tita, aku Selin. Aku Tasya dan kami akan memberikan pendapat kami atau opini kami terhadap topik-topik this or that. Oke, langsung aja ke main behind kamera untuk memberikan pilihan. Kamu ikutin perasaan orang atau disakitin? Waduh. Kok nggak ada dua-duanya yang enak? Boleh atau aja nggak? Oke. Sore-sore. Satu, dua, tiga. Oke, siapa argumen Anda? Beda, kita sini. Nggak, bukan masalahnya kita sih paling beda, nggak. Lebih kayak kalau misalnya kita sudah beranjak lebih dewasa, ngomongin dewasa mulu. Kita pasti ada pilihan yang kayak mau menjaga perasaan sendiri dan kita mau menyelamati diri sendiri, yaitu adalah kayak perasaan tega gitu. Nah, apakah kita tega untuk nyakitin perasaan orang itu? Sebenarnya menyakiti perasaan orang lain ini nggak harus kita harus ngebunuh dia atau ngejelekin dia, benar nggak sih? Menyakitin perasaan orang lain mungkin dengan cara gini, kayak misal Tita mau minjem sama aku, Kak pinjam 10.000 dong, aku udah nggak punya makanan nih, terus aku sendiri nggak punya makanan atau nggak punya duit. Ya, aku harus bisa dong nyakitin perasaan dia dengan bilang, sorry ya, nggak bisa, aku juga sendiri nggak punya makanan gitu. Dan itu menurutku udah menyakiti perasaan dia. Berkata tidak ke orang tua atau berkata tidak ke teman atau pacar, pasti itu menyakiti perasaan orang lain. Oh, sorry. Kok mikiran masuk diterima? Kalau aku menjadi disakiti karena sama saya itu di kemarin kan. Atau ya, menyakiti tepat mengetahui kenyataan yang pahit. Sebenarnya beda-beda sih. Jadi kalau aku lebih milih sakiti karena aku lebih milih bisa untuk menyembuhkan diri itu sendiri. Jadi kalau misalnya aku sakiti, aku lebih tahu diriku. Beda aku bisa mengontrolnya. Kalau misalnya aku menyakiti orang, aku nggak tahu nih apa di pikiran dia. Sama kayak saya contohnya bapak, ada minta uang tapi kayak bilang nggak ada. Nah kalau misalnya aku marah, aku nggak tahu nih, misalnya di atasnya marah, kan aku nggak tahu apa isi pikirannya. Aku jadi nggak tahu harus berbuat apa gitu. Kalau Selin? Kalau aku disakitin karena aku nggak bisa menyakitin. Soalnya kayak, ya itu aku nggak tega sih, tempatnya nggak tega. Dilupakan atau nggak pernah ngertiin di dalam pertemanan. Siapa sih yang bikin kayak gini? Siapa sih? Itu nanti di sensor ya. Dah. Ini pilihannya sih mau nggak mau sih. Iya. Ada pilihan lain soalnya. Kalau boleh atau. Oke. Dah. 1, 2, 3. Wih, Beda mulu ya. Iya. Aku lebih milih nggak pernah dimengerti karena kalau di dalam pertemanan rasanya sedih kalau misalnya dilupakan, karena aku orangnya suka servingin orang itu, apa namanya? Oh, people pleaser. Gitu kan. Dan aku lebih suka mengerti orang lain. Aku ngertiin kalian, tapi jangan dilupain lah akunya gitu. Nggak apa-apa nggak dingertiin akunya. Gitu. Sedih. Kalau aku singkat sih. Ya daripada nggak dimengertiin, mending lupain sekalian. Enggak. Enggak sih? Karena menurutku kalau misalnya nggak di ngertiin, itu kayak dia berangsur-angsur terus loh gitu. Misal, ibaratkan kita ketemu nih tiap hari gitu kan. Tapi tiap hari kita kayak, misalnya aku nggak suka bakso, tapi asik ngajak makan bakso aja, kayaknya sedih kan loh gitu. Itu simple loh sebenarnya, tapi itu bikin hati sedih gitu. Jadi menurut aku mending dilupain aja sekalian, biar kita nggak usah makan bakso lagi gitu. Bakso. Oke, kacang.
ya lupakan aja lah aku daripada mau asing gitu-gitu aja kan, asing. Sama Ya itulah contohnya, misalnya kayak aku lagi curhat gitu lah, tapi kayak biasa kalau temen kan selalu belain gitu kan, kalau kita curhat apa iya kayak ya dia gitu ya, kalau misalnya dia kayak enggak sih kamu yang harusnya bla gitu kan, kayak gak enak gitu jadinya. Enggak sih, sama yang lain aja. daripada kami capek gak ngertiin, yang penting kita selesai gitu. Mencintai diri sendiri atau divalidasi orang lain? Udah? Udah. 1, 2, 3. Cinta diri sendiri Sama sih, sama semua. sama semua. Tapi ada keraguan. Dia keras mencintai diri sendiri. PD 100%. Yang aku boleh pertama kali nggak ngomong? Boleh silakan. Karena sebenarnya kayak mencintai diri sendiri itu kan juga susah kan. Terus juga kita selalu bilang self love kita cintai diri sendiri. Cuman terkadang ketika kita mencintai diri sendiri, kita butuh sebenarnya validasi itu. Dan juga ketika kita lihat orang lain, oh kenapa dia bisa mencintai diri sendiri, kenapa gue nggak bisa gitu kan. Dan aku ngerasa kalau di antara kami bertiga yang paling pede adalah Tita, karena aku waktu itu pernah curhat kan sama Tita kan, gimana sih Tita kamu mencintai diri sendiri, terus look kamu itu selalu cantik, ini pasti karena kamu mencintai diri kamu sendiri, ini kenapa? Nah ternyata kan dari balik kita semua punya kisahnya masing-masing kan. Dan aku sendiri masih mencoba untuk mencintai diri sendiri dengan look aku, dengan apa yang aku mampu, dan itu susah gitu, apalagi kalau misalnya di sekitar kita nggak mendukung. Ya aku cintai diri sendiri, terus tiba-tiba lingkungan kita toksik, nggak guna juga gitu kan. Kalau mau mencintai diri sendiri, at least orang di sekitar kita mendukung kita, support kita, kayak ilah ini lo validasi lo memang gini gitu. Nah awasalin gimana? Sedih kali ya. Kalau aku sebelumnya di balik kamera hari ini kan aku ada cerita kan, yang tadi kisah itu lah, adalah satu kisah ya kan, kisah lah itu. Dan itu membuat aku jadi susah self love juga sih sebenarnya. Nah itu aku mencoba juga, mungkin gitu. Nah itu tadi kan memang orang-orang terdekat itu tuh pengaruh besar banget gitu loh. Bukannya kita jelek juga, yang tadi pilihan kedua butuh divalidasi, karena banyak orang tanpa disadari atau enggak di Twitter atau di Instagram, di YouTube, di TikTok itu ya butuh validasi kita gitu loh. Untuk itu tadi, untuk kepercayaan diri, untuk mencintai diri sendiri. At least adalah satu orang aja di hidup kita yang kayak bantu gitu. Betul. Buat kita ya kayak kata-kata saya tadi kan, semua orang punya cerita masing-masing gitu. Nah sebelumnya aku juga, maksudnya kenapa aku pilih mencintai diri sendiri gitu kan, karena menurut aku validasi itu datang ketika kita udah nyaman sama diri kita gitu. Kadang-kadang kan yang bikin orang insecure tuh misalnya, kok bajumu kebesaran, kok jadi kelihatan gemuk gitu, rambutmu warnanya kayak gitu nggak nyambung loh sama kau kayak jamet gitu. Nah padahal memang kalau memang kayak jamet kan ada sih bahasa yang lebih halus, misalnya rambutmu nggak warna rambutmu terlalu terang, nggak cocok loh sama warna kulitmu, coba deh warna ini. Nah kadang-kadang itu yang didengar orang yang bikin orang merasa ya aku jelek ya, aku apa seburuk ini ya gitu. Nah, padahal enggak, bahkan kayak kalimat jamet juga sebenarnya nggak seburuk itu loh gitu. Tapi orang-orang beranggapan jamet itu kayak, maaf kata, kayak kampungan apa segala macam gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mencintai diri sendiri ya udah nggak peduli apa kata orang, tapi dalam artian diambil aja gitu. Oh berarti kayaknya rambut aku terlalu terang ya, tapi kita nggak usah pikirin dia bilang kita kayak mukanya apa jelek hancur gitu kan, nggak usah dipikirin gitu, perbaikin aja ya, ambil positifnya aja gitu. Jujur aku ngelewatin fase itu kayak bertahun juga lah. Kayak dulu kan aku contoh kasusnya jerawatan kan, dengar orang bilang kayak kamu jerawatan apa segala macam, itu sakit terus, sakit kali. Tapi akhirnya aku ketemu sama orang yang ngasih tahu lah kalau ini sebenarnya jerawat kamu ini nggak parah loh, bisa loh diperbaiki begini. Maksudnya bukan marketing ya gitu. Maksudnya ada orang yang ngomongnya tuh ngasih taunya secara halus gitu. Coba deh kamu skincarean pakai begini. Akhirnya kita ngerasa oh iya juga ya gitu. Ternyata aku hanya butuh skincarean gitu. Akhirnya kita cari look kita sendiri, kita cari warna kita sendiri, kita cari apa yang cocok sama kita. Pada akhirnya kita akan nyaman sih sama diri kita sendiri.
kita jangan mencari validasi duluan gitu. Kita lebih baik memperbaiki diri sendiri, karena ketika kita ngerasa kita cakep, orang pasti ngerasa iya juga cakep ya yang ini gitu. Orang yang pede pun pasti sebelumnya pernah ada di titik itu gitu. Cuma mungkin dia udah duluan melewati gitu. Dan dia udah bisa dibilang udah mengungkap gimana nih cara yang baik gitu bikin kita lebih pede Ya. Karena kadang-kadang kan menurut orang nih nggak terkontrol gitu kan. itu teman-teman jagalah omongan, jangan menyakitin Ya. perasaan. Kalau emang Janganlah berkata-kata seperti itu. yes, karena pada dasarnya omongan itu sih yang bikin orang insecure. Bahkan kadang-kadang ada juga yang dia udah cakep, udah effort, tapi ternyata sama orang iri jelek kali gitu. Iya, ada loh yang kayak gitu. Maksud tuh temanku ya udah super cantik, dia juga pintar, tapi ada aja orang yang iri sama dia. Tapi yang dijelekin bukan penampilannya, tapi ini ya pertemanannya. Ih, lihat dia malam, ih lihat dia kayak gini. Padahal kan nggak tahu di balik itu gitu, padahal kerja gitu kan. Ya udah, sebenarnya mau cantik jelek atau gimana pun ya tetap aja sih. Oke, sampai di sini untuk episode 3. Dan jangan lupa, ini sebenarnya kita belum pernah bilang nih, jangan lupa untuk like, comment, share. Kalau misalnya kamu suka, kamu bisa kok ngasih topik ke kami juga untuk dipilih. Please. Yes, kalian juga bisa pilih ini dong, pilih ini atau ini dong. Kak, aku bingung nih gitu. Ya, biar kita bahas sama. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.